Hai, halo Sobat Tren. Jumpa lagi dengan saya Cecilia Belgius. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, kali ini Cecil akan mereview alur cerita film India yang berjudul Sarai Nodu. Film ini diproduksi tahun 2016 yang diperankan oleh Allu Arjun sebagai Gana, Rakul Preet Singh sebagai Mahalaxmi, Srikant sebagai Sripati, dan bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda yang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Karena hukum pemerintahan sangat penuh dengan ketidakadilan. Bagaimana kisahnya? Kita langsung aja yuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan sekelompok orang yang hendak menghampiri kakek tua yang sedang duduk, di mana orang ini bernama Danus. Orang yang sangat ditakuti di daerah tersebut karena kekejamannya. Kebetulan juga Danus adalah anak seorang gubernur di daerahnya yang membuat dia kebal hukum. Danus bermaksud untuk membeli tanah kakek tua itu. Namun si kakek menolak untuk menjual tanahnya. Karena si kakek menolaknya, Danus membunuhnya dengan cara menggorok lehernya. Di tempat lain, seorang perempuan dan keluarganya menemui pengacara untuk meminta bantuan agar bisa menuntut orang yang merebut tanah dan menahan menantunya. Karena polisi dan pejabat setempat takut pada orang tersebut. Kemudian, pengacara menanyakan siapa orang yang menahan menantumu. Dia menjawabnya dengan mengatakan bahwa Masud yang telah menahan menantunya. Mendengar nama tersebut, si pengacara tampak kaget dan ketakutan. Dan akhirnya, dia memohon maaf karena tidak bisa membantunya. Lalu, dia pun menyarankan untuk meminta bantuan kepada seorang pengacara yang bernama Sripati. Yang tak lain, dia adalah pamannya Gana. Dia menceritakan bahwa Sripati bisa membantunya di mana Sripati tidak suka pergi ke pengadilan. Karena dengan pergi ke pengadilan dia tidak bisa mendapatkan keadilan. Tapi Sripati biasa menyelesaikannya di luar pengadilan. Dalam hal ini, Gana sangat berperan penting karena Gana yang melakukan pengadilan itu. Sementara itu, di kantor Umapati, yang tak lain adalah ayahnya Gana, sedang berbicara dengan temannya Jaiprakash. Jaiprakash bermaksud meminta bantuan kepada Umapati karena di daerahnya banyak tanah yang direbut oleh Danus. Dan banyak terjadi pembunuhan atas hal itu. Jai juga mengatakan bahwa orang yang sedang bersamanya adalah salah satu putra dari korban yang dibunuh oleh Danus. Namun, setelah mengetahui cerita dan siapa dalang di balik kejadian tersebut, Umapati meminta maaf karena tak bisa membantunya. Karena sampai saat ini tak ada seorang pun yang bisa melawan Danus, Umapati akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan maksud untuk menjodohkan putranya, Gana, dengan putri Jaiprakash. Dan setelah itu, Jai pun pergi. Sampai di rumah, Umapati meminta Gana untuk menemui seorang gadis desa yang bernama Mahalaxmi atau yang biasa dipanggil Janu. Yang tak lain adalah putri dari sahabat ayahnya Jaiprakash yang merupakan mantan penjabat yang dikenal sangat baik dengannya. Dan Umapati berniat untuk menjodohkannya dengan Gana. Bukan tanpa alasan kenapa Umapati memaksa Gana untuk menemui Janu, di mana Umapati ingin Gana segera menikah agar memiliki tujuan dalam hidupnya. Karena Umapati sudah sangat bingung dengan Gana yang selalu melakukan perkelahian dan malah meninggalkan pekerjaannya sebagai anggota militer. Padahal dia udah mendapatkan posisi yang lumayan bagus di militer. Namun Gana memilih untuk keluar dari militer. Keesokan harinya, Gana pergi untuk menemui Janu dengan ditemani oleh pamannya Sripati. Saat dalam perjalanan, Gana tiba-tiba menghentikan laju mobilnya karena Gana melihat seorang gadis yang cantik yang membuatnya terpesona. Gana pun turun dari mobil dan menemui gadis itu.
Tanpa basa-basi, Gana langsung mengungkapkan isi hatinya. Namun sayang sangat disayang, Gana mendapatkan penolakan. Tapi itu tak membuat Gana jadi galau. Gadis itu diketahui bernama Hansita, yang kebetulan dia seorang wali kota di daerahnya. Di rumah Danus tampak kedatangan tamu seorang pengusaha yang bernama Virendra. Dia bermaksud meminta bantuan perlindungan hukum kepada Danus, karena Virendra telah membunuh seorang gadis. Danus pun mau membantu Virendra dengan syarat dia harus menyerahkan sebidang tanah yang dimilikinya dan Virendra menyetujuinya. Di tempat lain, Hansita didatangi sepasang orang tua yang tak lain adalah orang tua korban pembunuhan Virendra. Mereka meminta bantuan kepada Hansita untuk mendapatkan keadilan di persidangan. Lalu Hansita mengiyakannya dan membantunya. Sin kembali lagi ke Gana yang sudah sampai di rumahnya, di mana Umapati menanyakan tentang gadis yang ditemuinya. Lalu Gana menceritakan bahwa Janu tidak menyukai Gana karena dia suka bertengkar. Mendengar itu, Umapati tampak kecewa. Hari berikutnya, Gana menemui Hansita dengan berpura-pura Gana mengalami masalah dan berniat untuk meminta bantuan kepada Hansita karena Gana tahu Hansita adalah orang yang sangat baik. Karena hal itu, Gana sampai dimarahi Umapati karena telah membuat masalah ia mengatasnamakan ayahnya. Hal itu Gana lakukan hanya semata-mata untuk menarik hati Hansita, gadis yang ia cintai. Besoknya, Gana kembali menemui Hansita dengan membawa sebuah karangan bunga. Di sini terlihat Hansita mulai terkena pesonanya Gana. Aduhai, abang. Scene selanjutnya di pengadilan saat Gana dan pamannya hendak pulang. Tapi tak sengaja Gana melihat Hansita yang tampak kebingungan karena pengacara yang Hansita tunggu belum juga datang. Di sana, Hansita mendampingi orang tua korban yang dibunuh Virendra. Gana dan pamannya akhirnya memutuskan untuk melihat dan ikut dalam persidangan. Sidang dimulai. Hakim mulai menanyakan kepada orang tua korban di mana pengacara dan bukti-buktinya. Mereka pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu karena tidak sama sekali mengenal pengacaranya. Kemudian, mengetahui pengacara orang tua itu tidak ada, Gana pun meminta pamannya untuk menggantikannya dan meminta penundaan pengadilan. Namun, beberapa saat hakim akan menyetujuinya, pengacara Virendra mengajukan keberatan dan malah memutarbalikkan fakta bahwa gadis itu sudah hamil 6 bulan dengan beberapa bukti palsu. Dia juga mengatakan bahwa polisi sering menangkap gadis itu di kamar hotel, didukung dengan kesaksian palsu seorang polisi. Mendengar itu, orang tua korban merasa sangat terpukul dan malu di depan orang banyak. Hakim pun memutuskan bahwa kasus diberhentikan karena ketiadaannya bukti. Hansita pun tampak sedih melihatnya, begitupun Gana. Tapi setibanya di depan pintu keluar, Gana kaget melihat kedua orang tua tersebut jatuh dari atas gedung. Gana berusaha membawanya ke rumah sakit, namun sayang, orang itu sudah meninggal. Atas kejadian itu, Gana sangat terpukul dan berniat untuk membalas dendam pada Virendra. Terlebih karena melihat Virendra yang mengatakan bahwa hukum hanya berpihak kepada orang kaya. Akhirnya, Gana memberikan pelajaran kepada Virendra ketika mereka sedang di sebuah diskotik dengan menghajarnya sampai membuat kaki Virendra patah. Danus yang mengetahui itu sangat marah dan menanyakan siapa yang berani melakukannya. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu. Malam harinya, Gana berserta ayahnya pergi menghadiri acara perpisahan pensiunan seorang perwira polisi yang bernama Ranjit. Danus dan anak buahnya ikut serta menghadiri acara tersebut. Disinilah Danus dan Gana untuk pertama kalinya bertemu. Danus yang mencurigai Gana memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahunya. Tapi sayang, anak buah Danus berhasil dibunuh oleh Gana dengan mematahkan lehernya. Di tempat yang sama, Hansita turut hadir dalam acara itu. Gana pun menghampirinya. Dari sinilah Hansita mulai jatuh cinta. Besok paginya, Hansita pergi ke rumah Gana dan berbicara bahwa dia mau menjadi istrinya Gana, tapi dengan syarat Gana harus berjanji untuk tidak berkelahi lagi. Hari berikutnya, Gana dan keluarganya pergi ke kuil untuk mengikat janji dengan Hansita. Uhuy, kayak wong juga ya kan? Namun kemudian tak lama,
Setelah Gana mengucapkan janji, ada suara ledakan yang membuat heboh para pengunjung kuil. Dan terlihat seorang gadis yang berlari dan memanggilnya, yang tak lain adalah Janu, gadis yang waktu itu pernah ia temui. Ternyata Janu sedang dikejar oleh orang-orang Danus. Hansita yang melihat kejadian itu memegang erat tangan Gana agar Gana tidak membantunya. Namun, Gana memintanya untuk melepaskannya dengan nada yang sedikit penuh dengan kemarahan. Gana pun langsung menghampiri Janu yang tengah terbaring di tanah karena terkena lemparan sebuah besi. Gana pun membantunya untuk berdiri. Gana mengatakan, hilangkan rasa takutmu. Karena bisa dilihat wajah Janu sangat penuh dengan ketakutan. Dan Gana berjanji akan selalu ada di sampingnya mulai hari itu. Gana pun mulai menghajar anak buah Danus satu persatu. Begitu sampai di rumah Gana, Umapati mulai bertanya kepada Janu apa yang sebenarnya telah terjadi. Janu pun menceritakan kilas balik saat Gana ke rumahnya, bahwa pada saat itu, sesampainya di rumah Janu, Gana tidak mau menunggu dan ingin langsung melihat Janu. Namun pada saat Gana masuk ke dalam rumah untuk mencari Janu, di dalam rumah tampak ramai yang membuat Gana agak sedikit heran. Gana pun menemui Jai dan menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Walau tadinya Jai tidak mau menceritakannya, namun dipaksa untuk bercerita. Jai mengatakan bahwa Janu telah diculik oleh Obul Redi dan mereka juga membawa surat-surat tanah warga setempat. Di tempat lain, Obul Redi mendapatkan telepon dari Danus yang memerintahkan Obul untuk membunuh Janu agar semua tanah yang ada di daerah tempat tinggal Janu diserahkan kepada Danus. Oke, kita lanjut ke Gana. Setelah Gana mengetahui hal itu, Gana langsung mendatangi rumah Obul Redi. Sampai di sana, Gana mendapatkan sambutan yang kurang baik kayaknya. Dan akhirnya Gana mulai memukuli anak buah Obul Redi satu persatu. Setelah semua anak buah Obul kalah, Gana mulai masuk ke rumah Obul dan menanyakan di mana Obul. Obul pun keluar dari rumahnya dan berkata, beraninya kau memukuli anak buahku. Namun, Gana malah memukulnya. Gana pun meminta untuk melepaskan Janu dan memberikan surat tanah yang mereka rampas. Setelah itu, Gana mengantarkan Janu ke rumahnya. Sampai di rumahnya Janu, Gana disambut meriah oleh Jai dan keluarganya. Walaupun tampak terlihat seperti orang bingung, Gana menyerahkan juga surat-surat tanah yang diambil Obul. Dan Gana menanyakan juga siapa orang yang ada di belakang Obul. Namun Jai tidak memberitahukannya karena tak mau Gana ikut campur dalam hal ini. Karena Jai tahu Danus bukan orang sembarangan. Gana pun akhirnya pulang, tapi sebelum pulang, Gana mengatakan pada Jai, kalau ayahnya tanya, Jai harus bilang bahwa Janu menolaknya. Tapi di sisi lain, Janu sangat menginginkannya. Besok harinya, Danus dan Obul menemui Jai karena Danus marah anak buahnya dipukuli. Danus pun mulai memerintahkan anak buahnya untuk memukuli dan membunuh warga yang saat itu ikut dalam pertemuan. Saat hendak menyayat leher Jai, Janu datang menampar Danus dan mengatakan bahwa ada orang yang lebih hebat darinya. Danus yang mendengarnya sangat marah dan ingin membunuh Janu dengan menusuknya. Namun Jai menghadangnya dan terkena tusukan berkali-kali. Dan Jai pun menyuruh Janu pergi untuk menemui Gana. Kilas balik pun selesai. Kembali lagi ke rumah Gana. Semua keluarga Gana yang mendengar cerita itu termasuk Hansita sangat sedih. Umapati juga sangat marah dan meminta Gana untuk menegakkan keadilan. Sementara Hansita turut mendukung niat Umapati dan akan bersedia membantunya jika Gana membutuhkan bantuan. Di tempat lain, Danus terlihat sangat marah karena Janu bisa selamat dari kejaran anak buahnya. Danus pun meminta anak buahnya untuk mencari Janu. Selanjutnya, Janu dibawa ke rumah sakit untuk diobati karena penuh dengan beberapa luka. Dengan didampingi oleh Gana dan keluarganya, beberapa saat kemudian, anak buah Danus datang ke rumah sakit mencari Janu dan hendak menculiknya. Gana sempat memukuli salah satu anak buah Danus
Tapi setelah itu, Gana meminta anak buah Danus untuk membawa Janu ke Danus karena Gana punya rencana untuk menghabisi Danus. Sampai di rumah Danus, Danus meminta Janu untuk memanggil Gana. Dan tiba-tiba, Gana sudah berada di dalam rumah Danus. Danus sempat ingin menembak Gana, namun ternyata pelurunya kosong. Dan pergelutan pun dimulai. Setelah semua anak buahnya berhasil dikalahkan, Gana menyiramkan bensin ke tubuh Danus dan meminta Janu untuk membakarnya. Namun Janu menolaknya karena dia ingin melihatnya hancur terlebih dahulu. Akhirnya, Gana yang melemparkan korek. Danus pun berlari untuk menghindari api dengan melompat ke jendela rumahnya, sehingga membuat Danus tercebur ke dalam lumpur. Media pun memberitakan tentang penyerangan di rumah Danus dan mengabarkan anak gubernur aja tidak aman. Bagaimana dengan rakyatnya? Setelah itu, Gana dan Janu pergi ke rumah Ranjit, seorang perwira polisi yang selalu mendukung Gana. Gana memberitahukan bahwa Gana lah yang memukuli Danus dan anak buahnya. Ranjit sangat senang dan mereka pun akhirnya merencanakan sesuatu untuk menangkap Danus. Dimulai, Gana dengan memberikan kesaksian bahwa saat kejadian, Gana sedang berada di rumah Danus. Dan Gana memberitahukan bahwa yang memukuli Danus adalah Jayaprakash dan beberapa orang yang pernah dibunuh oleh Danus. Polisi didampingi media mulai melakukan penyelidikan ke tempat Jayaprakash. Karena mungkin polisi sudah tahu Jayaprakash sudah dibunuh oleh Obul Reddy. Polisi akhirnya menyerbu ke kediaman Obul Reddy. Obul Reddy sempat melawan, namun seketika melihat Gana datang, Obul menyerahkan diri dan memberikan kesaksian bahwa dia hanya orang suruhan Danus dan Reddy. Danus yang melihat berita tampak sangat marah. Begitupun Pak Gubernur yang pada saat itu tengah bersama Danus. Akibat berita tersebut, warga mulai berdemo agar gubernur diturunkan dari jabatannya. Tak lama juga, gubernur mendapatkan telepon dari seseorang yang tak tahu dari siapa bahwa dia diberhentikan dari partainya. Di kantor polisi, tampak Ranjit sedang berbicara dengan Umapati dan Sripati. Beberapa saat kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan Danus dan gubernur. Danus yang baru saja sampai di kantor Ranjit langsung menembak Ranjit. Karena terkena tembakan, Ranjit langsung terjatuh. Danus juga mencoba menembak Umapati, namun Sripati mengambilnya sehingga dia yang terkena tembakan. Walaupun sudah terkena tembakan di bahunya, Sripati mencoba melawan Danus. Namun itu semua membuat Danus tak henti menembaki Sripati, sehingga Sripati terkapar tak sadarkan diri. Selanjutnya, Umapati berusaha menolong Sripati, tapi sebelum Umapati menolongnya, Umapati diminta untuk menelpon Gana oleh gubernur. Umapati langsung menelpon Gana dan meminta Gana untuk ke kantor Ranjit. Setelah menerima telepon, Gana langsung pergi untuk menemui Umapati. Setibanya di sana, Gana langsung menemui Umapati dan berusaha untuk langsung membawa Sripati ke rumah sakit yang sudah tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba, Gana terkena hantaman besi anak buah Danus yang membuat Gana jatuh. Gana marah dan ingin menusuknya dengan serpihan kaca. Namun Umapati meminta Gana agar menyerah saja, supaya Umapati bisa membawa Sripati ke rumah sakit. Gana akhirnya menyerah karena Gana sangat menyayangi pamannya. Gana langsung dipukul habis-habisan oleh Danus dan anak buahnya. Walaupun terkena tusukan dan hampir ditembak mati, Gana berhasil mengalahkan anak buahnya Danus setelah ayah Gana memberitahukan bahwa pamannya akan dibunuh. Danus sempat mencoba untuk melawan Gana, namun Gana berhasil mengalahkan Danus. Karena merasa gagal, Danus mencoba untuk membunuh Umapati dengan menabraknya. Namun Gana yang melihat itu langsung ikut mengendarai mobil dan menabrakannya ke Danus sehingga Danus terlempar dan berhasil dibunuh oleh Gana dengan dipenggal kepalanya. Setelah semuanya berlalu, Gana dan Ranjit memberitahukan kepada media bahwa Danus dan gubernur mati karena serangan teroris. Mereka terbunuh saat hendak melindungi kami. Gana juga mengatakan bahwa Hansita lah yang cocok untuk menjadi gubernur selanjutnya. Dan film pun berakhir. Oke, bagaimana, seru kan ceritanya? Tapi tentunya jauh lebih seru kalau nonton filmnya secara full ya teman-teman. Oke, tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Adios!